Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Detalia Noriza Munahefi SPD, MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proyek saya tentang peran literasi digital dalam rumpun ilmu sastra Inggris, yaitu program studi saya sendiri. Di sini saya mengambil contoh tentang peran AI dalam pengembangan mesin terjemahan atau machine translator. Tetapi sebelum saya mulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di slide ini ada profil singkat dari saya sendiri sebagai pembicara, berupa nama Adelia Rahmawati dengan NIM 2302050013. Di sini saya merupakan mahasiswa dari program studi sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang angkatan 2023. Untuk slide selanjutnya adalah tabel of contents. Ada beberapa materi subbab di sini yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah Introduction of Machine Translation. Yang kedua adalah The Benefit of AI Usage. Yang ketiga adalah AI Technology which is used. Yang keempat adalah Examples of Machine Translation Apps. Yang kelima adalah The Effects of AI Usage. Yang keenam, The Challenges and the Prospect. Dan yang terakhir adalah the conclusion. Untuk slide yang pertama ini ada pendahuluan atau introduction of machine translation. Dalam era globalisasi seperti saat ini, komunikasi antar bahasa menjadi semakin penting dari yang sebelumnya. Aplikasi terjemahan berbasis AI terutama telah mengubah cara kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. AI atau mesin terjemahan ini mempermudah interaksi antara orang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang sangat-sangat berbeda. Untuk slide selanjutnya ada manfaat pemanfaatan AI atau the benefit of AI usage. Yang pertama ada akurasi tinggi. Algoritma AI mempelajari konteks, nuansa bahasa, dan struktur kalimat untuk menghasilkan terjemahan yang akurat. Contohnya seperti Google Translate yang sudah menggunakan teknologi Neural Machine Translation atau NMT untuk meningkatkan akurasinya. Yang kedua ada kecepatan. Proses terjemahan menjadi lebih cepat dan efisien dengan penggunaan AI, memungkinkan komunikasi real time pada saat itu. Misalnya seperti aplikasi e-translate yang dapat menerjemahkan teks dan suara dalam waktu hanya dalam waktu beberapa detik saja. Yang ketiga ada pengenalan konteks. AI memahami konteks kalimat, menghasilkan terjemahan yang lebih tepat dan alami. Contohnya seperti DeepL. DeepL sudah bisa memahami konteks dan menerjemahkan kalimat dengan lebih akurat dari aplikasi yang lain. Yang terakhir ada dukungan banyak bahasa. Aplikasi terjemahan AI mendukung ratusan bahasa yang bisa mempermudah komunikasi secara global. Misalnya seperti Microsoft Translator yang sudah menggunakan atau sudah didukung lebih dari 60 bahasa. Untuk slide yang ketiga ada teknologi AI yang digunakan. Yang pertama ada Deep Learning. Deep Learning ini adalah jaringan saraf tiruan yang mempelajari pola bahasa dan struktur kalimat. Contohnya ada di aplikasi Google Translate yang sudah menggunakan Deep Learning untuk meningkatkan akurasi dari Google Translate itu sendiri. Yang kedua ada Neural Machine Translation atau NMT. NMT ini adalah algoritma yang menerjemahkan bahasa secara langsung tanpa perlu menerjemahkan ke bahasa lain terlebih dahulu. Contohnya ada di aplikasi DeepL yang sudah menggunakan NMT untuk peningkatan akurasinya. Yang ketiga ada pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin ini adalah algoritma yang mempelajari data bahasa dan struktur kalimat. Contohnya ada di aplikasi e-translate. Yang terakhir adalah pengolahan bahasa alami atau NLP.
Teknologi yang memahami struktur bahasa dan konteks kalimat biasanya disebut NLP. Contohnya ada di aplikasi Reverso yang menggunakan NLP untuk menerjemahkan kalimat dengan lebih akurat dari aplikasi yang lain. Untuk slide yang keempat ada contoh-contoh dari mesin translation itu sendiri. Yang pertama ada Reverso, yang kedua ada Baidu Translation, yang ketiga ada eTranslate, selanjutnya ada Microsoft Translator, yang kelima ada DeepL, dan yang terakhir adalah Google Translate yang biasanya kita gunakan. Untuk slide yang selanjutnya ada dampak dari pemanfaatan AI. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi secara internasional. AI dalam penggunaan di mesin translation itu sendiri mempermudah interaksi atau cara kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain dalam bidang bisnis, pendidikan, pariwisata, dan yang lainnya. Yang kedua ada pembukaan akses informasi secara global. AI ini memungkinkan akses ke konten global tanpa ada batasan atau hambatan dalam penggunaan bahasa itu sendiri. Yang ketiga ada mengurangi hambatan bahasa. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini mempercepat proses terjemahan dan menghemat tentu saja untuk penghematan waktu atau efisiensi waktu. Untuk slide yang selanjutnya ada tantangan dan juga masa depan. Yang pertama ada peningkatan akurasi. Peningkatan ini mengatasi kesalahan terjemahan dengan meningkatkan kualitas data dan algoritma. Yang kedua ada pengembangan bahasa minoritas. Pengembangan ini mendukung bahasa yang kurang umum dengan mengumpulkan data dan juga mengembangkan algoritma. Yang ketiga ada integrasi dengan teknologi lain. Mengintegrasikan AI dengan teknologi lain seperti IoT, VR, dan AR sangat diperlukan dalam pengembangan AI di mesin translation ini. Yang terakhir ada etika dan privasi. Menjaga privasi pengguna dan menghindari kesalahan terjemahan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman untuk pengguna. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pemanfaatan AI dalam aplikasi terjemahan ini telah mengubah cara berkomunikasi secara global. Dengan akurasi tinggi dan kecepatannya, aplikasi terjemahan yang didukung atau disupport oleh AI ini mempermudah interaksi antar bahasa dan membuka akses informasi secara global. Baik, mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dari Ibu Detalia dan juga teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya ini. Dan juga saya ingin mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.